Pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Intan Erlita bisa hadir kembali menyapa Anda di program Opini Publik. Nah pemirsa, kali ini saya akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan keselamatan kita di dalam air. Nah kalau kita udah berbicara keselamatan dalam air, mungkin buat beberapa orang mau tenang di air aja udah susah gitu kan. Ini apalagi kita berbicara keselamatan. Karena kadang-kadang nih pemirsa nih, kalau kita tidak bisa menyelamatkan diri di dalam air dalam waktu keadaan tegang, biasanya akhirnya adalah nyawa kita taruhannya. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, saya akan mengajak Anda pemirsa untuk lihat dulu video berikut ini, di mana video ini bercerita tentang beberapa kejadian kapal laut yang tenggelam dan menimbulkan banyak sekali korban jiwa, bahkan sampai ribuan. Ini dia. Kapal tenggelam merupakan peristiwa mengerikan yang terjadi di laut. Ketika musibah ini terjadi, tidak jarang banyak orang yang menjadi korban akibat tenggelam di dalam laut. Dalam sejarah kecelakaan kapal tenggelam, setidaknya pernah terjadi peristiwa kapal tenggelam yang memakan banyak korban jiwa. Berikut ini adalah beberapa kapal laut yang tenggelam dengan korban paling banyak. MV Dona Paz. Dona Paz adalah kapal feri penumpang yang tenggelam setelah bertabrakan dengan kapal tanker Vector pada tanggal 20 Desember 1987. Saat itu kapal sedang melakukan perjalanan dari Kepulauan Samar, Filipina. Ketika berada di Selat Tablas di antara Pulau Mindoro dan Tablas, kapal bertabrakan dengan kapal tanker Vector yang sedang membawa 8.800 barrel minyak. Muatan dari kapal tanker itu langsung terbakar dan menyambar kapal feri Dona Paz. Saking ganasnya api, Dona Paz pun tenggelam hanya dalam waktu beberapa menit kemudian. Diketahui jumlah korban tewas dalam peristiwa ini adalah 4.375 orang. Dan musibah Dona Paz sampai saat ini menjadi kejadian kecelakaan laut terburuk dalam sejarah. Halifax Explosion. Ledakan Halifax terjadi pada tanggal 6 Desember 1917 silam. Saat kota Halifax, Nova Scotia, Kanada, hancur lebur akibat ledakan dahsyat dari sebuah kapal kargo Prancis Mount Blanc yang membawa muatan penuh berisi mesiu dan bahan peledak untuk militer. Kapal ini tertabrak kapal Norwegia The Nereus di salah satu bagian pelabuhan Halifax. Ledakan tersebut membunuh hampir 2.000 orang yang diakibatkan terkena serpihan material kapal, api, dan runtuhnya bangunan-bangunan di dalam radius 2 km dari lokasi kejadian. Diperkirakan ada sekitar 1.950 orang yang menjadi korban dalam peristiwa ini. MV Jola. MV Le Jola adalah kapal feri penumpang milik pemerintah Senegal yang tenggelam di dekat pantai wilayah Gambia pada tanggal 26 September 2002. Sebenarnya kapal ini berkapasitas 580 orang, tapi pada saat itu diperkirakan hampir 2.000 orang yang berada di atas kapal. Seperti dalam film Titanic, ketika para penumpang sedang asik berpesta dan berdansa di tengah alunan grup band kapal, sekitar pukul 11 malam kapal mulai memasuki wilayah badai di Laut Gambia. Dan di tengah ombak besar serta angin kencang, kapal tenggelam dengan cepat memuntahkan para penumpang dan muatannya ke tengah lautan. Akibat kejadian tersebut, ada 1.863 orang yang menjadi korban. Ya itu tadi VT-nya pemirsa, cukup miris ya kita lihat ya, tapi memang kita sih berharap kalau dalam perjalanan di laut gitu ya semua berjalan baik-baik saja selamat sampai di tujuan, tapi terkadang kita tidak bisa menghindari yang namanya kecelakaan atau faktor X. Nah di sini dituntut bahwa kita harus tahu bagaimana caranya survive di dalam air, tidak panik, tidak ketakutan sehingga bisa menyelamatkan nyawa kita. Nah kali ini sudah ada di samping saya, di studio saya itu Mas Adi Nugroho, beliau adalah survival swimming instructor, di mana kita bisa bertanya, mungkin kalau pelatih renang biasa kan bagaimana gaya kata gitu kan, gaya punggung, kali ini beda, bagaimana cara kita bertahan di dalam air. Mas Adi apa kabar? Baik. Baik ya. Nah Mas Adi, kita berbicara kan tentang keselamatan ya, atau bertahan hidup di dalam air. Tapi sebelumnya kita mau tahu dulu nih Mas Adi, kalau kita untuk mempelajari renang, teknik-teknik dasar apa sih yang harus kita tahu nih sebagai peserta? Iya, sebenarnya kalau kita bicara dalam konteks survival swimming, yang paling penting adalah kemampuan kita beradaptasi dengan air. Gitu, karena kalau kita tidak bisa beradaptasi, otomatis kita tidak bisa melakukan aktivitas di sana. Nah, adaptasi yang paling penting yang biasa kita ajarkan adalah yang pertama, memahami dulu tentang tubuhnya.
Jadi setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang begitu dia ngambil nafas dia ngapung sempurna, bahkan bisa flat dengan air. Tapi ada juga orang yang walaupun dia sudah ngambil nafas penuh, dia tetap tenggelam. Iya. Nah, itu pendekatannya agak berbeda. Dan yang paling penting bukan masalah mana yang lebih baik, tapi bagaimana dia benar-benar bisa memanfaatkan kondisi tubuhnya. Oke. Gitu. Jadi tiap orang beda ya kondisinya ya. Ya, betul. Jadi memang teknik-teknik dasarnya pun pasti yang diberikan berbeda ya. Betul. Tergantung dari si peserta itu. Ya. Nah, kalau berbicara tadi nih pemirsa kan lihat VT-nya ya, udah kapal lautnya tenggelam pasti kan kita udah panik duluan dong Ya, gitu ya, lihat dengan proses tenggelamnya terus air yang banyak di sekitaran kita. Itu gimana cara pertama deh untuk mengatasi panik dulu nih Mas nih? Iya. Sebenarnya gini, kalau kita bicara survival, panik itu sebenarnya hubungannya dengan karena kita tidak tahu mau ngapain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak punya keterampilan untuk mengatasi masalah seperti itu. Nah, khusus di air memang bukan suatu hal yang instan, yang tanpa kita berlatih terus tiba-tiba kita mampu untuk mengatasi masalah di air. Kemampuan di air benar-benar butuh keterampilan khusus yang dipelajari. Nah, jadi harus dilatih sehingga kita bisa terbiasa dengan air. Nah, hubungan kepanikan dengan di air itu lebih ke arah, sebenarnya intinya lebih ke arah kita tidak bisa bernafas di air. Sehingga fokus utamanya adalah bagaimana kita bisa tetap bernafas walaupun berada di air. Jadi ada beberapa teknik untuk survival. Gitu. Ada tekniknya ya? Iya. Nah, tapi Mas, mengajari orang untuk nggak panik itu susah nggak sih sebenarnya? Iya, susah gampang. Tergantung tingkat dia ketakutannya seberapa. Kalau pada umumnya orang bilang saya takut dengan kolam dalam, itu semua orang takut dengan kolam dalam, sehingga sebenarnya bukan masalah. Tapi ada tingkat yang sampai fobia dengan air. Misalnya saya pernah melatih seseorang yang hanya 1 meter dari kolam aja dia sudah tidak mau. Udah ketakutan sudah ya? Ketakutan. Nah, kalau udah seperti itu membutuhkan bantuan profesional seperti psikiater atau psikolog gitu. Tapi kalau hanya takut dengan kolam dalam itu bisa diatasi dengan relatif mudah. Dan rata-rata kayaknya emang kebanyakan ya pemirsa ya kita takut sama kolam dalam ya. Kalau udah 3 meter, 4 meter, kayaknya udah nggak kelihatan dasarnya udah takut duluan. Itu alamiah ya kayak gitu ya? Sangat alamiah dan sangat normal. Sangat normal ya? Sangat normal. Berarti saya bukan tidak normal. Nah, terus dari usia berapa nih Mas Adi biasanya melatih peserta untuk belajar renang ini? Ya, kalau dalam metode kita melatih khusus untuk dewasa sebenarnya. Kira-kira ya kelas 1 SMA ke atas. Atau SMA ke atas ya? Karena pertimbangannya kita menggunakan teknik yang pendekatannya penalaran, sehingga kalau anak-anak kadang agak susah untuk diajak menalar. Nah, anak-anak pendekatannya agak berbeda, lebih ke arah bermain. Kita membangun instingnya dengan cara biar mereka bermain dan sebagainya. Tapi kalau orang dewasa cukup kita beri masukan, kita beri informasi-informasi, maka itu akan bisa menurunkan rasa takutnya, sehingga lebih mudah untuk adaptasi. Jadi lebih mudah ya. Nah, ini yang di layar televisi saat ini nih kita lihat apa nih? Mereka kayak sedang belajar salah satunya ya? Ya. Itu salah satu yang belakangan ini sedang mungkin digembar-gemborkan gitu ya. Ini namanya apa nih? Ini teknik ini biasa dikenal saat ini dengan istilah ultimate. Ultimate karena dia diperkenalkan oleh orang dari Jepang. Walaupun sebenarnya ini sudah cukup lama diperkenalkan di dunia renang, hanya belakangan ini baru mulai muncul. Nah, ini dia punya kelebihan pada saat kita bertahan di air. Kelebihannya adalah kita bisa bernafas dengan mudah. Karena posisi mengapung seperti ini. Nah, seperti pada digambar. Ini pakai botol plastik ya? Betul. Jadi bisa pakai pelampung apapun, misalnya seperti botol plastik, itu bisa mengangkat badan dia. Hanya problemnya adalah pada teknik ini tidak berlaku untuk semua orang. Pada orang-orang yang saya bilang tadi buoyansinya cenderung negatif atau tenggelam, dia agak susah karena kakinya cenderung tenggelam. Ya, tapi Mas, itu yang teknik ultimate ini biasanya mampu berapa lama bertahannya? Iya, ultimate ini lebih kepada tergantung situasinya. Misalnya kalau dia posisinya airnya tenang, dia akan bisa cukup lama. Tapi kalau misalnya airnya bergelombang agak kesulitan. Jadi gelombang yang tingginya 3 cm aja, 30 cm aja sudah bisa
menyulitkan untuk posisi seperti ini. Oke. Gitu. Ini kayaknya anak-anak ya kalau kita lihatnya ya, maksudnya ya ini Ya. bisa untuk anak-anak juga ya, maksudnya SD, SMP udah mulai bisa bisa. Bahkan untuk bayi juga mulai untuk survival swimming untuk bayi diajarkannya posisi seperti itu. Ya, saya juga sempat lihat di YouTube gitu, kalau saya lihat nih ada anak-anak balita ya, bahkan ya bayi sudah diajarkan seperti ultimate ini. Tapi nanti kita akan bahasnya ya Mas ya. Pemirsa, semakin menarik pembahasan kita karena memang ternyata kita bisa loh menyelamatkan diri kalau kita berada di situasi yang kurang beruntung di dalam air ya, asal kita tahu tekniknya. Nanti kita akan bahas lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Opini Publik. Ya, kita kembali lagi di Opini Publik dan pemirsa, kita masih membahas tentang bagaimana cara kita menyelamatkan diri agar tidak tenggelam kalau kita mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya kayak tadi ya di awal ini kan di segmen pertama kita lihat ada VT di mana kapal laut yang tenggelam, kemudian juga mungkin ada pesawat yang jatuh kemudian dalam air gini. Nah, di sini akan diajarkan tips-tips oleh Mas Adi. Tapi sebelumnya kita akan melihat liputan nih, ada beberapa pendapat masyarakat mengenai bagaimana cara menyelamatkan diri pada saat tenggelam. Ini dia. Berdoa. Yang pertama sih biasanya minta tolong. Kalau aku sih yang pertama aku cari pelampung atau pegangan yang penting aku bisa ngambang sambil menunggu pertolongan. Pertama saya nggak akan panik. Mungkin lompat dari kapal terus berenang, menyelamatkan diri. Kalau tenggelam berarti berenang ke atas. Pertama pasti panik ya. Kemudian pasti berusaha cari pelampung sih kalau jatuh di tengah laut. Belum tahu. Aku nggak tahu tuh yang kayak gitu-gitu. Mungkin ambang aja kali ya. Pernah dengar, pernah coba ngapung juga, tapi nggak pernah pakai teknik apa diem aja gitu. Tapi kan susah ya kalau kapal tenggelam, panik ya kita pertama ya. Pernah lihat di YouTube tuh ada yang teknik ngambang gitu, kayak ada pelatihannya, dia menggunakan botol air mineral gitu, tapi ngambang semua dari celentang ke atas gitu. Nah, ternyata sama kan sama aku, banyak yang nggak tahu ultimate itu apa, kemudian bagaimana tekniknya. Ini nih yang sebenarnya perlu kita ketahui, karena ini adalah satu keselamatan yang bisa kita lakukan, minimal menyelamatkan diri kita sendiri. Nah, di sini sudah ada Mas Adi lagi. Mas Adi, tadi kan teknik ultimate sudah kita lihat sama-sama ya, ternyata seperti teknik mengapung ya. Mengapung, tapi mungkin ada tekniknya lagi sehingga bisa lebih rata lagi dengan air ya kan. Ini teknik ultimate sendiri ini biasanya belajarnya bagaimana nih Mas? Iya. Jadi gini, yang pertama adalah yang perlu dipahami, ultimate tidak berlaku untuk semua orang. Oh, tidak berlaku untuk semua orang. Jadi untuk orang-orang yang buoyancy-nya negatif, maka ultimate akan cenderung menyulitkan buat dia. Karena udah panik duluan kali ya? Ya, karena dia posisinya tenggelam, walaupun nafasnya dalam keadaan penuh pun dia tenggelam. Itu problemnya. Okay. Nah, kalau orang yang buoyancy-nya positif baru bisa melakukan ultimate secara sempurna. Dan itu biasanya bisa dilakukan oleh wanita atau anak-anak. Karena wanita dan anak-anak sebagian besar mengapung. Tapi untuk laki-laki cenderung kakinya lebih berat. Sehingga untuk posisi seperti itu, posisi benar-benar mengapung seperti itu, kakinya nggak bisa, akan cenderung turun. Oke. Ini kalau ultimate sendiri berarti kan tadi kan sempat dilihat bahwa sepatu nggak perlu dilepas gitu kan. Betul. Terus kalau misalnya ada nggak sih jenis-jenis baju tertentu yang malah bikin tambah berat? Misalnya jeans. Jeans kan kalau kena air kan logiknya lebih berat tuh. Itu pengaruh juga di teknik ultimate ini? Ya, sangat pengaruh. Jadi kondisi kalau kita misalnya berpergian menggunakan pesawat atau menggunakan kapal laut, maka yang paling penting adalah kita usahakan menggunakan celana panjang, dan celana panjang itu tidak terbuat dari jeans. Ya, karena kalau jeans dia begitu kena air dia yang pertama berat. Ya. Yang kedua menggunakan sepatu. Dengan kita menggunakan sepatu itu yang pertama adalah bisa membuat kita lebih mengapung. Karena sepatu mempunyai daya apung. Oke. Kecuali sepatu-sepatu safety shoes yang ujungnya besi, nah itu berbeda malah lagi. Lebih berat ya. Nah, celana panjang yang kedua fungsinya juga salah satunya bisa untuk membuat mengapung, buat pelampung menggunakan celana panjang. Dan itu justru yang lebih kita lebih kita tekankan adalah bagaimana cara membuat pelampung dari celana
dibanding menggunakan hanya sekedar ultimate. Karena ultimate begitu airnya cukup besar, gelombangnya... Panik mulai ya? Iya. Oh, jadi ada bagaimana caranya membuat pelampung dari celana? Betul. Ditahan dulu. Ya. Nah, pemirsa, sebelum kita membahas bagaimana cara membuat celana yang kita pakai ini bisa menjadi pelampung yang bisa menyelamatkan kita di tengah-tengah air yang begitu banyak, ini ada VT yang memperlihatkan bagaimana teknik ultimate tadi ini mampu menyelamatkan nyawa banyak orang. Ini dia. Bagi Anda yang tidak bisa berenang, melakukan aktivitas yang berhubungan dengan air yang dalam pasti selalu dihantui kekhawatiran. Dan jatuh ke dalam sungai atau laut tanpa memiliki kemampuan berenang akan menjadi mimpi buruk. Banyak kasus orang yang harus kehilangan nyawa karena tenggelam akibat tidak mampu berenang atau kelelahan. Namun kini Anda sudah tak perlu khawatir, sebab ada sebuah teknik mengapung yang bisa membantu Anda bila terjadi sesuatu di dalam air, yaitu ultimate. Teknik ultimate berasal dari bahasa Jepang, yang berarti mengambang dan menunggu. Teknik ini dicetuskan oleh Profesor Hidetoshi Saito dari Universitas Teknologi Nagaoka, Jepang. Pada umumnya, bila seseorang terjebak di air, ia akan mencoba tetap berdiri tegak dengan hanya kepala berada di atas permukaan air. Seluruh tubuh akan tenggelam jika orang tersebut mencoba menarik perhatian penyelamat dengan melambaikan tangan. Hal tersebut justru bisa membuat Anda tenggelam dalam hitungan menit saja. Teknik ultimate ini memungkinkan seseorang untuk tetap bernafas dan sangat menghemat energi. Menurut Hidetoshi, saat dalam keadaan genting, jangan paksakan diri untuk berenang. Cukup mengambang seperti daun di air. Teknik ini sudah diajarkan di sekolah dasar di seluruh Jepang. Bahkan saat bencana tsunami melanda Jepang beberapa waktu lalu, teknik ini telah menyelamatkan banyak nyawa saat bala bantuan belum datang. Saat ini, teknik ultimate gencar dikampanyekan ke seluruh dunia, terutama wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Dalam 1,5 tahun, 40 instruktur telah dilatih dan 10.000 orang di Sri Lanka telah mendapatkan pelatihan teknik ultimate ini. Ternyata terbukti ya, teknik ultimate ini mampu menyelamatkan banyak orang, tidak hanya 1-2 orang ya, tapi cukup banyak yang diselamatkan dan bahkan di seluruh dunia. Dan di beberapa negara bahkan ini sudah diajarkan kepada para masyarakatnya atau warganya agar mereka bisa menyelamatkan diri sendiri kalau terjadi kejadian yang memang ada berhubungannya dengan air banyak ini. Nah, dan ini juga merupakan campaign atau kampanye yang lagi digencarkan di seluruh dunia. Dan mungkin Indonesia juga udah mulai kena nih ya, maksudnya untuk belajar ultimate ini, karena memang kita yang namanya musibah tidak akan pernah tahu kapan terjadi. Minimal kalau kita sudah tahu menyelamatkan diri, bisa kita terselamatkan. Nah, tadi kita bicara lagi ultimate kan. Reaksi spontan, tadi kan kalau ultimate kita tenang banget ya. Rentangkan tangan harus lurus ya? Ya, cenderung. Boleh bengkok dikit nggak? Boleh aja sebenarnya. Masih tetap ngambang juga? Iya. Kaki harus lurus seperti itu? Iya, kaki luruskan. Sebenarnya lebih ke arah bagaimana membuat dada lebih terekspos keluar. Karena pelampung kita semakin tinggi, semakin di dekat dengan permukaan, kan pelampung alamiah kita paru-paru. Sehingga kalau dada kita lebih tinggikan, lebih lebih mempunyai efek ngambang lebih bagus. Oke. Mas, aku mau tanya deh, kalau reaksi orang pada kebanyakan nih, pada umumnya nih, kalau pertama kali dia terhadap situasi tenggelam, apa sih reaksi pertama spontannya tuh? Ya, spontannya yang jelas untuk semua orang yang belum bisa berenang, begitu dia masuk air, maka konsentrasi utamanya adalah bagaimana mengambil nafas. Sehingga orang yang belum bisa berenang agak seperti tidak mungkin kalau untuk melakukan ultimate. Dia akan cenderung kepalanya tegak, sehingga posisi tubuhnya lebih ke arah berdiri. Dan itu akan lebih sulit untuk menghapung justru lebih masuk. Nah, kondisi-kondisi seperti ini pada orang yang sudah bisa berenang bisa diatasi. Gitu. Jadi seperti yang saya dari awal bilang tadi, bahwa kepanikan itu muncul karena tidak tahu harus bagaimana. Benar, karena nggak tahu akhirnya dia melakukan sesuatu gerakan yang justru membahayakan diri sendiri kan. Nah, kalau berbicara teknik ultimate kan kayaknya meringankan tubuh ya nggak sih dengan meminimalkan gerakan. Pengaruh nggak sama berat badan kan? Katanya kalau yang makin besar malah makin gampang, atau gimana nih? Pengaruh nggak? Ya, betul. Sebenarnya kita menyebutnya daya apung ya. Tiap orang daya apungnya berbeda. Ada yang tenggelam, ada yang mengapung. Nah, sebenarnya bukan masalah berat badan yang kita bicarakan, tapi tentang yang membuat ngapung itu ada 4 komponen utama. Yang pertama, semakin rongga dadanya semakin besar, dia semakin ngapung. Kemudian yang kedua, semakin lemaknya banyak, semakin ngapung. Selamat saya ngapungnya bisa lama ya. Semakin lemaknya, Mas ngomong lemaknya jangan saya. Ya, lanjut. Ya. Kemudian yang ketiga, semakin ototnya, kita bicara tentang otot, semakin ototnya terlatih, semakin terbentuk ototnya, justru membuat dia semakin tenggelam. Oh,
Justru Ya. yang ototnya terlatih, justru itu lebih berat semakin di air. mudah dia untuk tenggelam karena Betul. lebih berat. Nah, yang terakhir itu tulang. Semakin tulangnya semakin sehat, semakin tenggelam. Oh gitu? Jadi daya apung seseorang tergantung antara perbandingan 4 hal tadi. Oh, jadi kalau, ulangin Mas, kalau pertama tadi apa? Yang pertama adalah paru-paru. Paru-paru, rongga paru-paru makin besar, maka dia makin bisa mengapung. untuk mengapung. Betul. Yang kedua, Lemaknya. kalau lemak badannya banyak pemirsa, semakin bisa untuk mengapung. So, kita harus save our lemak ya. Terus yang ketiga? Yang ketiga ototnya Semakin besar massa otot, makin mudah untuk semakin tenggelam. mudah tenggelam. Terus kalau misalkan dia besar, apa tadi yang terakhir? Yang terakhir tulang. Tulangnya semakin kuat, semakin mudah untuk Tenggelam. Oke, nah itu bisa kita tahu ya, ternyata ada 4 faktor yang keterkaitan sekali untuk kita menggunakan teknik ultimate tadi. Tapi tentunya masih banyak teknik lainnya yang akan diajarkan oleh Mas Adi. Anda jangan kemana-mana karena kami akan membahasnya setelah yang satu ini. Ya, kita kembali di Opini Publik dan kita membahas tema yang menarik menurut saya ya, karena memang kita diajarkan di sini bagaimana cara atau teknik-teknik agar kita tidak tenggelam di situasi tertentu. Nah, tadi sudah dikasih tahu ada yang sedang trennya adalah ultimate tadi, di mana kita bisa seperti meringankan tubuh kita ya, kita mengapung dan itu lumayan bisa membuat kita bertahan lama di air ya. Nah, pertanyaan saya dulu waktu saya berenang nih rasanya sih diajarin namanya trapon tuh Mas. Ya kan, itu juga sama kan, ngapung juga kan, tetapi kondisinya hampir kayak berdiri, cuman tangan dan kaki bergerak ya. Itu gimana tuh? Ya, untuk di survival swimming, water trapon itu justru hal yang kalau bisa kita hindarkan. Oh, water trapon. Karena dia gerakan fisiknya terlalu berlebihan, sehingga justru menguras tenaga. Capek, terus kemudian dia orangnya akan lebih mudah hipotermi pada saat kalau kita seandainya harus bertahan di laut lebih lama. Maka dia itu yang duluan kecapean dan justru berbahaya buat dia. Sehingga prinsip utama dari survival swimming adalah bagaimana caranya kita meminimalkan energi yang dipakai. Contohnya salah satunya tadi yang teknik ultimate, kalau bisa kebetulan airnya tenang, kemudian menggunakan pakaian yang bisa membuat ngapung, menggunakan teknik ultimate itu bisa. Yang kedua ada teknik yang namanya drone proofing. Drone proofing sebenarnya sama mengapung seperti ultimate, cuma bedanya kalau ultimate posisinya terlentang, ini posisinya terlungkup. Loh, kok terlungkup terus kita nafasnya gimana? Ya, dia mengatur nafas sekali-sekali bernafas. Sekali-sekali bernafas. Nah, untuk orang-orang yang buoyancy-nya saya bilang tadi cenderung negatif, posisi drone proofing justru lebih menguntungkan dibanding ultimate tadi. Yang orang yang buoyancy-nya tenggelam. Orang yang kalau ngambil nafas cenderung tenggelam gitu. Nah, karena kakinya cenderung ke bawah. Sehingga dia posisinya seperti ini. Kalau pakai ultimate, posisi seperti terlentang seperti ini, ketarik semuanya badannya. Justru nggak bisa bernafas. Nah, itu taunya kita termasuk orang yang gampang tarik nafas malah tenggelam atau enggak, itu ketika latihan baru kelihatan? Iya, tinggal ke kolam, ambil nafas, kemudian mencoba untuk mengapung. Kalau dia ngapung, kita berarti positif. Kalau tenggelam, ya berarti negatif. Itu aja sebenarnya. Berarti kalau yang mengapungnya terbalik tuh kita ngambil nafasnya sesekali ya berarti ya? Sesekali ngambil nafas, kemudian diam lagi. Oke. Nah, tadi kan bilang katanya bisa juga ada buat bayi tuh yang ultimate tuh. Ngajarin bayi gimana caranya ya Mas ya? Iya, ngajarin bayi memang cenderung lebih rumit, tapi cukup efektif sih sebenarnya untuk bayi. Karena gini, kalau di negara maju, bayi itu diajarkan mulai dari umur 4 sampai 8 bulan itu adalah yang paling bagus. Karena dia masih ada yang namanya aquatic reflex. Aquatic reflex. Oh, ini yang bayi nih. Ya. Aquatic reflex itu jadi kalau bayi dimasukkan ke dalam air, dia akan cenderung jalan nafasnya tertutup. Sehingga dia kalau kita lihat foto-fotonya atau mereka berenang dalam air tuh bisa dalam keadaan ketawa gitu dari dalam air. Ya karena itu masih ada aquatic reflex tadi. Nah, kalau untuk dewasa aquatic reflex sudah berkurang. Ya. Sehingga lebih mudah tersedak kalau orang belajar. dewasa. Iya. Ya. Tapi kayak kalau mengajarkan bayi atau balita tuh orang tuanya juga harus agak tega, tanda kutip ya. Iya, betul. Karena kan kita melihat mungkin di menit-menit awal dia berusaha adaptasi dengan air itu ya. Ada prosesnya. Ada prosesnya. Jadi nggak langsung tiba-tiba cemplungin. Misalnya kayak membiasakan dengan air, kepalanya kita kasih
air, kemudian dia wajahnya kena air, dia kelabakan atau tidak, sampai terbiasa baru mulai mengenal ke air. Oke, jadi disarankan tadi dia harus mengenal air dulu ya, setelah betul. itu baru. Kalau tiba-tiba diceburin, trauma yang ada nanti bayinya ya. Itu yang kita takutkan. Usia berapa nih tadi mulai pengenalan? Efektifnya sekitar 4 sampai 8 bulan. 4 itu sampai yang 8 bulan. mulai memperkenalkan ke air. Karena lebih dari itu anaknya cenderung mulai ada rasa takut dan sebagainya. Oke, nah sekarang kan tadi kan teknik ultimate nih. Tadi Mas Adi bilang ada teknik yang kedua nih Tan, yang justru mungkin bisa ultimate kan kalau airnya cenderung tenang ya. Iya, betul. Kalau airnya bergelombang itu kan cenderung susah ya. Nah yang kedua itu tadi kalau nggak salah yang bagaimana celana menjadi pelampung kita. Nah ini gimana caranya? Lawang udah tenggelam, mikirin celana jadi pelampung gimana nih? Iya, sebenarnya kalau di laut bagaimana caranya kita punya pelampung, intinya itu. Pikiran pertama terus begitu ya? Pikiran punya pelampung. Jadi kalau misalnya kapal sudah mau tenggelam atau kapal itu terbakar seperti kemarin itu, kejadian kemarin, maka yang pertama kita harus ambil adalah pelampung. Karena sehebat apapun kita berenang, kita nggak akan bisa bertahan lama di air. Jadi posisi tanpa menggunakan pelampung itu sulit. Tapi kalau memang terpaksa kita masuk tidak ada pelampung yang di tubuh kita, maka kita harus buat. Caranya ya celana kita copot, kemudian kedua ujung ini diikat. Kedua ujung celana ini diikat, kemudian kita kembungkan. Kembungannya pakai air lagi? Kembungkannya kita bisa menggunakan lewat atas, kita posisi menangkap. Oh, kebalik kayak ngambil udara gitu ya? Gitu, atau kita masuk ke dalam, kita tiup. Jadi tiup, keluar ambil nafas, tiup lagi sampai dia mengembung. Kemudian kita pegang hanya untuk supaya bisa ngapung aja. Bukan kita naikin ya, hanya untuk menopang bagian kepala saja. Oh gitu, jadi celana ini ternyata bisa juga menjadi penolong kita ya, kalau kita tahu bagaimana caranya tadi. Dan celana ini bisa dijadikan pelampung sementara ya. Iya. Yang penting bisa menyelamatkan kita sampai kita bertemu dengan tim SAR sendiri. Nah ini nih contohnya nih, ini celana ya Mas ya? Ya betul, ini bisa. Oke, ini celana. Ini tapi kan butuh ketenangan juga ya ketika saat dia menangkap udara dengan celana itu kan nanti tekniknya juga diajarin tuh. Iya, sekali lagi semua kalau orangnya bisa berenang akan cenderung lebih mudah. Begitu. Jadi bisa kita gunakan celananya itu kita lakukan sambil berenang. Atau sebelum kita masuk ke dalam air, kita buat dulu di atas. Jadi lompat sambil menangkap udara. Jadi intinya ini benar-benar ketenangan ya? Iya, betul. Intinya kita jangan panik, karena ketika kita panik, kita tidak bisa menguasai keadaan, jadi tidak terpikirkan hal-hal yang seperti tadi ya. Tapi kalau kita bisa tenang, terus kemudian kita bisa tahu step-stepnya, justru ini jauh lebih banyak bisa menyelamatkan kita ya. Iya. Teknik yang pakai celana ini sendiri, balik lagi. Celananya jenisnya harus seperti apa nih? Jadi kan bisa secure, artinya kita juga kalau mau bepergian itu tahu berarti pakai celana atau segala macam bahan-bahan yang kira menyelamatkan gitu. Sebenarnya semua bahan kecuali jin. Semua bahan kecuali jin. Iya, akan lebih bagus kalau dia tingkat kerapatannya lebih lebih rapat misalnya ya? Seperti dari bahan parasut seperti itu cenderung lebih lama. Gitu. Nah, kalau misalnya kita menggunakan bahan seperti dari drill, walaupun dia ada lubang, tapi dia tetap masih bisa mempertahankan mempertahankan angin yang di dalamnya. Tinggal kita harus sering-sering membasahi si celananya itu. Jadi ngapung kita sambil membasahi untuk menutup porinya. Oh oke. Nah Mas, pertanyaanku gini, misalnya kita udah bisa ngapung ya. Apa yang kita harus lakukan sampai bantuan datang? Apakah diem aja dengan teknik ultimate kah? Dengan teknik yang tadi celana tadi gitu? Diam aja atau kita melakukan sesuatu? Ya, strateginya yang jelas yang pertama adalah bagaimana caranya kita tidak buang-buang energi, terus kita tidak kedinginan. Nah, salah satunya yang untuk supaya kita tidak kedinginan adalah dengan cara kalau kita menggunakan pelampung, badan kita meringkuk. Meringkuk ya? Meringkuk untuk menutup pembuluh darah besar supaya kita panasnya nggak mudah keluar. Ini posisi ini disebut help position. Help position. Sehingga dari heat escape lessening posture. Jadi supaya tidak banyak keluar udara panas. Panas tubuh tidak keluar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita ditemukan oleh si SAR. Nah, itu gimana tuh biar di SAR ngeh nih ada kita nih gitu. Kita yang harus kita tahu bahwa setiap kapal itu memiliki semacam pemancar darurat. Jadi setiap dia mengalami kecelakaan, maka dia akan menyampaikan sinyal lokasi dia terakhir di mana ke SAR. Sehingga pada saat SAR mencari, yang dicari adalah kapalnya. Itu yang pertama. Otomatis
bagaimana caranya supaya kita tidak menjauh dari kapal. Jadi kita tidak terlalu menjauh dari kapal. Nah, caranya yang paling mudah adalah bergabung. Jadi jangan sendiri-sendiri. Dengan kita saling berdekatan, saling berpegangan, itu akan membuat kita lebih sulit untuk terbawa arus dibanding kalau kita sendiri-sendiri. Oke, tapi jangan pegangan juga ya? Kalau pegangan saling tarik-menarik ya? Iya, nggak apa-apa sebenarnya pegangan. Semakin rapat justru semakin bagus. Karena semakin rapat, suhu kita juga lebih terjaga. Oke, Mas Adi, setelah ini kita juga masih akan membahas mengenai infant swimming rescue untuk bayi tadi tuh. Nah, ini kan penting juga nih, biar bayi-bayi kita juga kalau misalkan yang rumahnya ada kolam renang, apalagi ya, biar bisa menyelamatkan diri sendiri. Nah, nanti kita akan bahasnya setelah yang satu ini, tetap di Opini Publik. Kita kembali lagi di Opini Publik, pemirsa, dan kita masih membahas tentang bagaimana menyelamatkan diri pada situasi-situasi yang tidak mengenakan, terutama di air nih, agar kita tidak tenggelam dan nyawa kita selamat. Cukup menarik pembahasan ini karena mungkin tidak terpikirkan untuk kita belajar mengenai teknik-teknik ini kan. Tetapi tentunya setelah diberitahu oleh Mas Adi, jadi tahu nih, oh ternyata ada teknik-tekniknya. Sebelum membahas lebih jauh lagi juga, kita akan mengajak pemirsa untuk melihat VT berikut ini. Selamat menyaksikan. Kecelakaan bisa terjadi di mana saja dan kepada siapa saja. Tidak sedikit kasus anak tenggelam di kolam renang karena tidak diawasi orang tua atau orang dewasa. Berenang mungkin terlihat menyenangkan, namun jika tidak diawasi dengan seksama, berenang justru bisa menjadi bumerang yang bisa saja merenggut nyawa. Maka dari itu, orang tua harus membekali anak-anak mereka untuk dapat menyelamatkan diri ketika terjebak dalam situasi genting seperti tenggelam. Banyak orang tua yang mengenalkan dunia air sejak dini. Bahkan sejak anak masih usia hitungan bulan. Hal ini dilakukan agar bayi dapat beradaptasi di dalam air. Pada 2015 lalu, wanita asal Amerika, Carrie Morrison, sempat menggembarkan dunia maya karena telah mengupload video anaknya yang tenggelam di kolam renang. Dan akibatnya banyak netizen yang langsung melayangkan kritik pedas pada Carrie. Perilaku Carrie membiarkan anak perempuannya mengambang di kolam renang bukanlah tanpa sebab. Pada tahun 2013 silam, Carrie kehilangan putranya yang berumur 2,5 tahun akibat tenggelam di kolam renang. Maka dari itu, ia ingin membekali anak perempuannya dengan pengetahuan bagaimana harus bertahan saat ia tercebur ke dalam air. Teknik berenang yang membiarkan anak mengambang di air disebut Infant Swimming Resources atau IRS. IRS mengajarkan anak-anak bahkan dimulai sejak mereka berumur 6 bulan untuk melakukan penyelamatan diri saat tercebur ke dalam air. Menurut Asosiasi Dokter Anak Amerika, anak yang telah menginjak umur 1 tahun ke atas memang memiliki kemungkinan lebih rendah tenggelam jika telah diajar cara berenang yang baik. Namun tidak ada bukti yang menunjukkan adanya upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari bayi tenggelam. Maka dari itu, penting bagi orang tua untuk mengenalkan anak pada air dan membekali mereka dengan pengetahuan penyelamatan diri saat tercebur ke dalam air. Teknik IRS merupakan salah satu cara alami mengenalkan anak kepada air dan juga membuat anak bereaksi bagaimana caranya agar tetap bisa mengambang di atas air. Dalam video yang diunggah Carrie, Josie terlihat menggerakkan kaki dan tangannya secara alami untuk tetap bergerak dan mengambang. Ya, tadi kita sama-sama melihat bagaimana bayi bisa menyelamatkan diri sendiri. Ternyata ada teknik-tekniknya juga nih pemirsa nih. Kalau tadi sempat disinggung sedikit oleh Mas Adi bahwa pertama kali adalah harus pengenalan dulu nih. Nggak bisa langsung tiba-tiba bayi dibawa ke kolam kemudian diceburkan ya. Ada anak menjadi trauma. Ternyata ada teknik-teknik atau step-stepnya. Dan tadi kita sudah lihat sama-sama. Mas Adi, kita bahas mengenai Infant Swimming Rescue ini. Ini penting terutama mungkin bagi orang tua ya yang punya kolam renang di rumahnya. Karena beberapa kecelakaan justru terjadi di rumahnya pada saat mungkin orang tua atau pengasuhnya lengah nih. Ini gimana teknik ini sendiri nih? Ya, kalau bayi, seperti yang saya utarakan tadi, bahwa dia semakin kecil bayi itu akan semakin mudah untuk diajarkan untuk beradaptasi dengan air. Hanya yang perlu kita jaga adalah jangan sampai justru pada saat proses pengajaran dia trauma. Ya. Nah, salah satu yang membuat trauma adalah yang pertama kita terlalu terburu-buru dengan hasil. Jadi kita belum sudah masukkan ke dalam air seperti itu, bayi cenderung trauma. Karena kalau bayi trauma, maka dia akan butuh waktu yang sangat lama untuk bisa masuk lagi ke air. Betul. Terus yang kedua yang suka membuat trauma adalah
kita menggunakan kolam yang suhunya terlalu dingin atau yang zat kimianya cukup tinggi sehingga begitu dia membuka mata perih. Nah, dia itu cukup lama itu untuk supaya dia bisa kembali lagi. Nah, prinsipnya sebenarnya cuma itu. Kalau mengajarkan bayi ini tentu kan pertama orang tuanya juga, terutama ibu nih, harus tega biar nggak panik ya. Panik juga bikin anak jadi nggak bisa konsentrasi kan. Iya kayak gitu ya Mas ya? Iya, jadi kalau mengajarkan anak memang orang tua harus ikut terlibat. Jadi tidak boleh hanya trainer melakukan sendiri, tidak. Tapi orang tua harus ikut mendampingi. Malah lebih banyak trainer hanya memandu, kemudian orang tua yang melakukan langkah-langkah penerapannya tadi. Nah, kalau bayi sebenarnya lebih mudah karena dia positif banget, artinya dia ngapung banget, sehingga kita biasakan yang pertama adalah berada dia dalam keadaan ngapung, kita sanggah, kemudian nanti pelan-pelan kita sanggahnya kita kurangi. Misalnya kita sanggah seluruh tubuhnya, kemudian disanggah cuma dadanya, kemudian tinggal kepalanya, baru lama-lama kita lepas, dia sudah bisa berada posisi seperti itu. Dan kalau saya perhatikan di link-link yang memperlihatkan bagaimana bayi bisa menyelamatkan diri di air, kalau orang-orang luar negeri kan cenderung memang lebih sedikit tega ya. Tapi memang banyak akhirnya yang memang di usia-usia balita, bahkan mungkin baru setahun setengah, mereka sudah bisa ya mengapung cukup lama dengan posisi telentang tapinya ya. Iya, betul. Ya khusus bayi memang tidak diajarkan gaya apapun. Yang penting adalah bagaimana dia bisa selamat. Sehingga yang diajarkan bagaimana dia terlentang, seperti ultimate tadi. Kemudian yang kedua bagaimana dia membalikkan diri dari posisi, seandainya dia jatuh dalam posisi terlungkup, bagaimana dia bisa menentangkan badannya, membalikkan badannya. Itu yang fokusnya di situ kalau untuk pada bayi. Selebihnya sih bagaimana sebenarnya dia bisa bertahan dalam posisi mengapung tadi ya. Balik lagi saya mau tanya deh, kalau orang itu kuat, tadi kan ada kondisi kita takut kondisi yang terlalu dingin tuh? Hipotermia. Nah, berapa lama manusia normalnya bisa bertahan di dalam air walaupun dia bisa ultimate tadi ya, bisa bertahan tuh berapa lama biasanya? Paling lama? Iya, sangat tergantung macam-macam. Terutama masalah cuaca yang terlalu panas bisa menyebabkan dia mempermudah dia untuk dehidrasi. Kalau cuacanya hujan, problemnya adalah dia terjadi hipotermi. Jadi kalau misalnya dia bertahan, kita tidak berdasarkan itu. Kalau kita bicara adalah biasanya orang akan dalam waktu 3 hari dia tidak minum atau kesulitan untuk mendapatkan air minum, dia sudah mulai terjadi penurunan yang sangat jauh. Dan itu bisa dalam waktu singkat dia bisa meninggal. Jadi sering banget pada hari ke-5, ke-6, SAR menemukan sudah tinggal orang-orang yang walaupun pakai pelampung, tapi dia sudah meninggal. Mengapung dalam keadaan meninggal. Itu karena kondisi tadi ya, maksudnya karena terlalu lama ditemukan ya, betul. Karena bertahannya tubuh kita ini ada maksimalnya seperti itu ya. Ya tapi paling tidak kan kita bisa tahu bahwa kita bisa menghindari yang namanya tadi tuh karena tenggelam, karena panik, sehingga kita tidak menguasai diri. Karena biasanya tadi kalau Mas Adi bilang kan kalau ada kecelakaan kapal laut gitu ya, atau kecelakaan di laut biasanya dilihat titik terakhir di mana tenggelamnya, biasanya tim SAR akan mendatangi. Kalau gitu disarankan untuk para korban jangan terlalu jauh dari bangkai pesawat atau bangkai kapal lautnya ya, biar ditemukan ya. Lebih baik usahakannya seperti itu, walaupun kan tetap kesulitan karena ada gelombang dan sebagainya, itu yang membuat ini. Jadi strateginya adalah apabila kapal itu tenggelam, kalau kapal laut ya, nah kapal laut itu biasanya memiliki life raft dalam bentuk yang kalau misalnya kita lihat ada warna putih-putih gitu, tabung-tabung putih. Nah itu isinya life raft. Life raft itu pada saat kapal tenggelam dia akan dengan sendiri nanti muncul ke atas ya. Muncul ke atas terbuka dengan sendirinya. Jadi kalau kita terlalu jauh kita akan sulit mengejar itu. Oh itu buat pegangan para korban ya maksudnya? Itu untuk naik justru malah. Kan itu bentuknya seperti rakit, seperti perahu gitu ya, perahu penyelamat. Nah yang kita tunggu itu, begitu kapal itu tenggelam, kita jangan terlalu jauh karena kita nunggu itu keluar. Karena itu otomatis akan keluar. Setiap kapal laut tuh pasti ada itu? Harusnya ada. Kalau kapal besar ya. Tapi kalau kapal seperti yang kemarin terbakar di Kepulauan Seribu itu nggak ada ya. Oke. Nah pemirsa, kita masih akan kembali lagi dan masih membahas mengenai bagaimana caranya agar kita dapat bertahan hidup di dalam air atau mengapung cukup lama ya, teknik-tekniknya ya, agar kita bisa menyelamatkan diri kita. Tentunya setelah yang satu ini tetap di Opini Publik.
Kembali lagi di Opini Publik pemirsa, dan ini sudah segmen akhir ya kita untuk ngobrol-ngobrol di Mas Adi ini. Tapi setidaknya sudah cukup banyak mendapatkan informasi. Ternyata kalau misalnya ada hal-hal yang tidak menyenangkan atau kita berada di kondisi yang tidak menyenangkan, diantara misalnya kapal laut yang kita tumpangi tenggelam, atau mungkin kita mengalami accident dan harus mendarat atau landing di laut, ternyata kalau kita tahu tekniknya ini bisa menyelamatkan nyawa kita. Dan salah satu tekniknya adalah yang sekarang mungkin lagi gencar di campaign atau dikampanyekan di seluruh dunia adalah teknik ultimate. Mungkin Anda bisa melihatnya sendiri di googling ya, atau bisa juga berlatih seperti dengan instruktur swimming rescue seperti Mas Adi ini. Jadi kita tahu bagaimana cara mengatasi diri kita dalam keadaan kondisi panik. Mas, aku mau tanya nih Mas. Kalau tadi kan Mas Adi bilang kan jangan terlalu jauh dari kapal laut gitu ya yang mau tenggelam ini. Tapi kan kalau kapal laut itu tenggelam, biasanya dia kan seperti punya daya tarik kan? Iya, betul. Salah-salah nanti kita ketarik, gimana tuh Mas? Iya, betul. Jadi kalau seandainya pada saat kita terpaksa, sebenarnya gini, kita jangan pernah terjun dari kapal sebelum diperintahkan oleh ABK. Oke. Karena biasanya ABK akan memerintahkan untuk kita terjun dari kapal itu apabila mesinnya sudah mati sehingga kita tidak tertarik ke dalam propellernya. Itu yang utama. Nah, begitu kita sudah di air, kita jaga jarak cukup aman dari kapal sampai kapal itu benar-benar tenggelam. Tapi jangan terlalu jauh juga karena kita menunggu si life raft tadi muncul. Setelah itu baru mendekat lagi untuk naik ke atas life raft tadi. Oke, jadi itu intinya adalah kita tetap harus mendengarkan instruksi ya dari ABK, karena tentu mereka yang lebih tahu kapan saat yang tepat kita harus stay atau bergerak gitu ya. Oke, nah mungkin ada lagi nih, ada nggak sih sebagai tim SAR datang menolong, apakah dia mendahului anak-anak, orang tua, atau kalau tim SAR modelan itu semua yang pertama ditemukan? Iya, kalau prosedural di SAR, di Indonesia, saya tidak begitu paham tentang bagaimana mana yang didahulukan dan sebagainya. Tapi pada umumnya biasanya semua yang terlihat itu yang berusaha untuk diselamatkan, itu yang ini. Karena satu nyawa begitu berharga ya. Iya, betul. Oke, nah pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat tayangan tentang tips bagaimana cara mengaplikasikan teknik ultimate ini. Baik, langsung saja kita saksikan. Ini dia. Tenang dan santai. Apabila Anda telah terjun ke dalam air, hal yang pertama perlu untuk dilakukan adalah bersikap tenang. Jangan panik. Panik hanya akan membuat Anda semakin tenggelam. Rentangkan tangan dan kaki. Usahakan setenang mungkin untuk tidur telentang di air sambil merentangkan tangan dan kaki. Kurangi gerakan-gerakan yang bisa membahayakan diri Anda. Pandangan menatap ke atas untuk melancarkan sistem pernafasan Anda. Hal yang dilakukan pada teknik satu ini adalah wajah dan pandangan mata menatap ke atas, kemudian bernapas seperti biasa. Teknik jika memakai sepatu, biarkan sepatu Anda terpasang. Berat sepatu tersebut akan bisa membantu mengapung. Botol kosong. Jika ada botol kosong di dekat Anda, gunakan botol kosong tersebut untuk didekap pada atas dada Anda. Hal ini akan semakin membantu proses mengapung. Mulai sekarang kita bersama anak-anak kita bisa belajar menguasai teknik ultimate ini. Ya, itu tadi beberapa tips untuk kita bisa mengaplikasikan teknik ultimate. Di antaranya kalau dengan ketenangan kita bisa mempertahankan diri ya, menyelamatkan nyawa kita dengan barang-barang yang ada di sekitar kita ya. Kayak seperti botol plastik kan biasanya suka ada tuh di air ya, mengapung, itu bisa kita menjadikan media untuk menyelamatkan diri. Sepatu jangan sampai dicopot, benar Mas Adi ya? Tetap kenakan sepatu dan intinya adalah ketenangan. Intinya itu ya Mas Adi ya. Oke, Mas Adi mungkin bisa kasih sedikit kesimpulan ke pemirsa kalau misalnya terjadi kondisi seperti itu harus seperti apa? Iya, kondisi apabila kalau misalnya memang terjadi harus kita masuk ke dalam air tanpa pelampung, maka kita bisa menggunakan teknik ultimate tadi atau menggunakan drone proofing atau kita bisa membuat sendiri menggunakan celana. Tapi tetap ini pilihan terakhir. Karena yang paling pertama adalah bagaimana caranya kita mendapatkan pelampung sebelum turun. Jadi dari awal kita sudah berpikir pelampung letaknya di mana. Kemudian kalau boleh saya pegang satu pelampung, jadi kalau ada apa-apa saya bisa selamat dan sebagainya. Jadi yang kita bahas tadi lebih ke arah itu pilihan terakhir. Tetap pilihan pertama adalah pelampung yang ada di kapal itu. Nah kalau memang kita bisa melakukan, untuk melakukan ultimate, yang pertama tenang, yang kedua
kita harus mencondongkan dada ke arah permukaan air, jadi kepalanya cenderung lebih tengada, sehingga badan lebih terangkat. Karena kalau kita ragu-ragu, kemudian kepala kita agak menunduk, kaki akan justru masuk ke dalam. Oh gitu. Gitu. Jadi sehingga tidak bisa ngapung secara sempurna. Oke, nah tidak bisa seperti gambar ini Iya, ya. betul. Kan kalau berarti dagu itu harus mutlak ke atas, Ke atas ya. justru ya, untuk mengangkat badan dada supaya dia lebih ke arah permukaan, kaki pun akan terangkat ke atas, apalagi kalau kakinya kita menggunakan sepatu. Jadi akan itu lebih yang mudah. salah ya, kita karena nggak ngerti, dagu kita turunkan, ternyata itu malah membuat kaki kita menjadi tenggelam ke Turun, bawah. Oh, tuh tips-tips kayak gitu tuh. Terus kalau tarik nafasnya biasa aja atau gimana? Tarik nafas biasa saja. Nah, karena kalau kebetulan orang yang negatif di kolam itu belum tentu negatif di laut. Karena laut ada kadar garamnya, sehingga cenderung membuat orang ngapung. Oh, kadar garam tuh membuat orang jadi lebih ngapung Iya, ya. betul. Karena kan dia densitasnya lebih tinggi, sehingga membuat kita lebih ngapung kalau di tempat di laut. Nah, untuk orang-orang yang negatif, biasanya di laut juga cenderung mengapung. Walaupun tidak sesempurna orang yang buoyansinya positif. Oke, jadi pertama-tama kita harus mengenal dulu nih pemirsa nih, kita nih yang positif atau negatif ya diri kita terhadap air. Oke Mas Adi, terima kasih banyak untuk informasinya, ini luar biasa, pengetahuan baru buat saya juga dan mungkin juga buat pemirsa. Dan pemirsa jangan lupa kita jangan anti untuk belajar bagaimana karena menyelamatkan diri, karena kita tidak pernah tahu akan kondisi-kondisi ini akan datang atau tidak kepada diri kita. Yang terpenting ketika kondisi ini datang kita bisa menyelamatkan diri kita. Yang pertama kata Mas Adi terpenting adalah jangan panik. Oke, kalau gitu ini waktunya saya Intan Aryita mohon pamit. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Adi dan pemirsa, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.